Saya Arya Sinulinga, kali ini saya mau kasih tahu bagaimana produk-produk kerennya BUMN. Yuk kita tengok. Ternyata Pak Jokowi itu punya cita-cita yang sudah lama ingin memiliki sebuah BUMN ataupun holding BUMN yang mengurusi pariwisata. Supaya pariwisata kita bisa dikembangkan, dan memang pariwisata adalah andalannya Pak Jokowi pada periode yang lalu. Dan kali ini setelah 7 tahun, akhirnya keinginan Pak Jokowi itu tercapai dengan dibentuknya holding pariwisata yang dikenal dengan nama Injourney. Dan kemarin di Mandalika, Pak Jokowi meresmikan holding ini yang terdiri dari semoga dengan adanya holding pariwisata ini akan membuat pariwisata kita semakin berkembang. Karena ada BUMN yang berperan besar di sana. Tahu nggak, kemarin Pak Jokowi kesel. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam, tapi kita sangat tergantung kepada LPG dari luar negeri. Dan kali ini Pak Jokowi meminta kepada BUMN dan langsung di follow up oleh Pak Erick Thohir, sehingga dilakukanlah namanya gasifikasi terhadap batubara. Sehingga kita bisa mengurangi subsidi hampir 7 triliun. Dan langkah ini dilakukan langsung di Muara Enim yang merupakan pusatnya PTBA, salah satu BUMN pertambangannya Indonesia. Di Muara Enim ini dilakukan groundbreaking dan ada 2 tujuan. Yang pertama, yang kedua. Dan Pak Eri juga mengatakan bahwa proyek ini memiliki 3 multiplier. Sekarang kita tengok bagaimana produknya BUMN. Tahu nggak? Kemarin baru diresmikan oleh Pak Jokowi satu bendungan terbesar yang ada di NTB yang dinamakan dengan bendungan panjang bendungan, tinggi bendungan, dan luas area yang terairi. Dan ada beberapa fungsi dari bendungan ini. Yang pertama, mengairi lahan pertanian seluas dan juga menahan banjir sebesar. Di samping itu juga bisa dimanfaatkan untuk energi sebesar, dan yang terakhir tentunya untuk air baku sebesar. Dan semoga bendungan ini bisa juga dimanfaatkan untuk pariwisata di NTB. Dan tentunya semua ini dibangun oleh BUMN yang dilakukan oleh BUMN kita, Abipraya. Tahu nggak, ternyata PT PAL tidak hanya menghasilkan kapal perang, juga menghasilkan kapal rumah sakit yang dinamakan dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Kapal ini setara dengan rumah sakit kelas C. Nah, tentunya dengan kelas C ini maka ditunjang dengan fasilitas. Di kapal ini juga disediakan dengan ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Dan sudah pasti spesifikasinya adalah panjangnya dan lebarnya dan total muatannya. Semoga dengan kapal ini maka area-area kita yang memang banyak kepulauan bisa dilayani kesehatan oleh kapal KRI. Selama ini kita kan tahu kalau mobil listrik itu hanya kayaknya di Jawa aja. Nah, akhirnya PLN membuat untuk kawan-kawan di Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi, di Maluku, di Papua, dan di Nusa Tenggara, sekarang udah bisa nih mengisi mobil listriknya. Karena PLN membuat SPKLU. Dan SPKLU ini dibuat di 10 titik. Di kota ini, kota ini, kota ini, kota ini, dan kota ini. Dan sekarang sudah ada 74 lokasi SPKLU yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi mobil atau motor listriknya. Untuk kawan-kawan milenial yang ingin buat usaha tapi dengan metode syariah, BSI atau Bank Syariah Indonesia sedang menyiapkan yang namanya Talenta Wirausaha BSI. Nah, Talenta Wirausaha BSI ini akan mencari 5.000 peserta di 26 lokasi di seluruh Indonesia. Ada 4 tahapan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan BSI. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan nantinya UMKM yang terpilih akan punya 3 kategori dari BSI. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga.
Semoga dengan langkah ini, kawan-kawan yang ingin memanfaatkan metode syariah bisa ikutan dalam program yang dilakukan oleh kawan-kawan dari BSI. Nggak lama lagi kita akan bisa menikmati MotoGP di Mandalika. Dan tahu nggak, sirkuit yang kemarin dikunjungi oleh Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi ternyata memanfaatkan teknologi aspal yang juga digunakan di Silverstone, Inggris. Dan teknologi yang dipakai di Mandalika ini atau di Silverstone, Inggris ini adalah stone mastic aspal. Dan tidak hanya di Silverstone, Inggris dan juga di Mandalika, aspal ini juga dipakai di Abu Dhabi dan Phillip Island di Australia. Jadi udah tahu kan gimana hebatnya sirkuit Mandalika kita. Nah, udah tengok kan gimana kerennya produk-produk BUMN dan berita dari Kementerian BUMN. Semoga minggu depan kita akan dapat lagi produk-produk keren yang dibuat oleh BUMN-BUMN kita untuk bangsa dan negara.